Halo, selamat datang di Sampul Biru Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang pergantian oli pada Agya 1000cc tahun 2014. Apa saja spesifikasi oli yang digunakan dan bagaimana cara pembeliannya, apakah secara offline atau online. Kita akan bahas di samping ini, akan kita unboxing juga. Kebetulan saya belinya secara online. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita mulai saja. Sebelum kita unboxing paket yang sudah saya beli, sebelum kita membahas spesifikasi olinya sendiri, kita bahas dulu ya kapasitas pergantian oli dari Agya 1000cc. Kalau misalkan untuk Agya sendiri itu pergantian olinya 2,5 liter atau 2,6 liter jika tidak menggunakan filter oli. Tapi kalau misalkan filter olinya diganti, itu kapasitas yang digantinya itu sekitar 2,7 liter. Jadi kalau misalkan teman-teman semua belinya itu per liter, ya belinya yang pasti 3 botol ya, 3 botol yang ukuran 1 liter. Tapi jangan hanya berpatokan pada situ saja. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah ganti oli, silakan dipsticknya itu dicek ya. Jadi jangan sampai melewati ambang batas atas yang sudah ditentukan. Misalkan ada 2 garis gitu ya. Nah, kemudian untuk spesifikasi olinya sendiri itu sesuai dengan buku petunjuk itu ada 2 ya, ada yang 0W 20 dan ada yang 5W 30 gitu ya. Dan biasanya yang sering digunakan itu yang 5W 30. Kenapa demikian? Kalau misalkan yang 0W 20 itu untuk mobil yang 2016 ke atas, sedangkan kalau misalkan yang 5W 30 itu yang 2012 ke atas gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sesuai buku petunjuk, oli yang digunakan sih boleh dua-duanya gitu ya, baik yang 0W 20 ataupun 5W 30. Tapi ketika saya mencoba membeli barang ini, oli ini secara online, dan disitu tertera gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk yang 0W 20 itu untuk mesin mobil yang 2016 ke atas gitu. Jadi dari awal pun juga saya sudah menggunakan oli dengan spesifikasi 5W per 30 karena memang sudah sesuai dengan standar buku petunjuk atau standar pabrikan sendiri. Meskipun di awal-awal beli mobil, karena mungkin ketidaktahuan saya, karena keawaman saya juga, saya pernah membeli oli itu dengan spesifikasi 10W per 40 atau 10W min 40 begitu ya, dan itu ternyata salah. Dan teman-teman juga jangan sampai salah. Jadi kalau misalnya ganti oli Agya yang 1000cc tahun 2014 2015 itu gunakan oli yang spesifikasinya 5W per 30, 5W min 30. Mereknya apa saja, yang penting harus ori. Bagaimana cara pengecekannya? Kalau misalkan yang saya beli ini ada Shell Eco, itu ada aplikasinya sendiri, nanti bisa dicek orinya dengan ada barcode yang scan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mau mengecek keaslian oli ini ya. Caranya dengan kita men-scan barcode yang ada di atas botolnya. Jadi ini kita buka di dalam ini ada barcode-nya. Nanti kita pakai handphone, kita scan ya. Kita pakai handphone, kita scan. Oke, nanti kita buka situsnya. Oke, di sini sudah keluar hasilnya. Nanti kita minta geser ke kanan, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kodenya benar, berarti olinya asli ya, bukan KW. Kalau misalkan olinya sudah asli
diketahui asli, kita sekarang meluncur ke bengkel langganan ya, yang biasa untuk ganti oli. Di sini kilometernya 100.360. Kemudian di sini sudah tertulis, jadi kalau misal pergantian oli selanjutnya itu 10347, jadi sebenarnya sudah agak kelewat. Dan kalau untuk yang Eco 5W30 itu pergantian oli setiap 5.000 ya. Jadi sebenarnya ini udah agak lewat ya. Udah lewat banget sih sebenarnya. Kenapa demikian? Jadi kalau misalkan pergantian itu tiap 5.000 km, jadi usahakan ganti olinya itu di angka 4.600, 4.700 gitu ya, setelah menempuh 4.600, 4.700. Kenapa demikian? Karena kita kan nggak tahu ya penggunaan mobil ini seperti apa. Jadi kalau misalkan kena macet dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya mengurangi jarak tempuh. Ayo kita cus. Pas di bengkel tidak hanya ganti oli, tapi juga sekaligus saya bersihkan itu throttle body. Terus juga kan central locknya itu ketika dinyalakan remote-nya itu dia nggak mau turun, jadi harus saya kunci manual. Ternyata itu juga harus diganti. Nanti saya kasih tahu berapa biayanya. Tadinya kita cuma mau ganti oli saja begitu ya, tapi ternyata pas sampai bengkel terpikir juga sih untuk membersihkan throttle body ya, sensor ESC-nya juga sekalian saya bersihkan gitu, dan sekalian juga saya perbaiki central lock yang ada di sini, karena kalau misalkan pas di remote-nya dikunci gitu ya, dia nggak mau turun. Jadi walhasil ketika mau ditinggalkan gitu mobilnya, nyalakan remote-nya itu dia nggak mau turun, jadi kita harus kunci manual gitu. Itu juga harus dibereskan gitu ya. Dan ini central lock-nya diganti, dan pada akhirnya biaya yang dibutuhkan tuh sekitar segini, 230.000. Ganti central lock-nya tuh 80.000, dan jasa untuk tune up gitu ya. Padahal tadi cuma bersihin throttle body doang sih, sensor ESC-nya itu dibersihkan, hitam warnanya. Kemudian juga sama jasa kerja 150, kemudian ganti central lock-nya 80. Teman-teman kalau misalkan ada kendala central lock-nya nggak mau turun, itu baik beli secara online aja tuh barangnya, kemudian bawa ke bengkel karena mahal. Ya, itu saja untuk sharing pengalaman untuk servis Agya 1000 cc untuk tahun 2014, keluaran tahun 2014. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan wassalamualaikum.